Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas perkenannya kembali kita bisa bersilaturahim di makam Eyang Anggalaksana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam tercurah untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat yang sangat mulia ini termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan di dunia dan juga pertolongan di akhirat melalui syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru baru bergabung mengikuti acara di makam ini ya. Ada yang baru datang ke sini, baru datang ikut acara ini. Tolong acungkan tangan. Ya. Biar netral begini aja acungkan tangannya. Nanti ada yang begini, ada yang begini ya gitu ya. Biar netral aja. Netral gini aja ya. Iya. 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 Soalnya Pak Rudi mah begini, Pak Rudi. Iya. Kalau kita gini aja dah. Gini. Iya, berarti dua-duanya ya. Udah gini aja ya. Oke. Yang baru itu pada acara malam hari ini. Ya. Oke. Ya. Yang sudah terbiasa atau pernah lebih dari satu kali. Nah, yang nggak ngacung dua-duanya mana nih? Di golongan mana nih? Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak yang sudah terbiasa ikut acara ini dan banyak pula yang baru bergabung. Ya, baru bergabung. Mudah-mudahan yang sudah terbiasa semakin sering mengikuti acara ini, semakin sering mengalami keajaiban. Kalaupun belum terjadi keajaiban, harap bersabar karena yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya pasti ada hasilnya. Jangan sampai ibarat kita menanam padi, pas waktunya mau panen kita biarkan sehingga akhirnya panennya jadi gagal. Mungkin pada saat ini padi Anda sedang menguning. Mungkin pada saat ini lagi waktunya untuk membersihkan hama, ya. Tetapi kalau dibiarkan maka akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya harus diikuti secara rutin. Pasti akan merasakan panennya seperti itu ya. Ya untuk yang baru bergabung, mudah-mudahan ini permulaan yang bagus ya untuk di awal bulan April ini ya. Dan bertepatan dengan suasana Isra Mi'raj, mudah-mudahan mendapatkan keriduan dan keberkahan tersendiri. Amin. Untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Kita di sini kembali silaturahim di salah satu leluhur daripada Pajajaran, yaitu Eyang Anggalaksana ya. Dan kita secara batin saya sudah permisi kepada Eyang Anggalaksana, sudah uluk salam dan diterima, dan saya pun sudah mohon maaf ya apabila rombongan kita ini ada tutur kata yang kurang sopan atau tingkah laku yang kurang berkenan, agar dimaafkan ya oleh para leluhur. Tentunya kehidupan kita sudah berbeda. Kita hidup di alam nyata ya, alam dunia ini di alam nyata ya, mereka para leluhur yang sudah mendahului kita hidupnya di dimensi yang lain, di alam gaib. Ya, namun bagi orang-orang tertentu bisa terjadi interaksi antara kehidupan di alam nyata dengan kehidupan di alam gaib. Ya. Dan gaib-gaib tertentu pun bisa berinteraksi dengan makhluk di alam nyata. Ya, mudah-mudahan kedatangan kita ini betul-betul Allah
Allah ridhoi, Allah berkahi, sehingga barokah karomah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, salah satunya adalah makam Eyang Anggalaksana ini, kepada beliau Eyang Anggalaksana ini, dan juga terkhusus untuk kepada Eyang Prabu Siliwangi. Semoga keberkahan dan karomahnya tercurah juga untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketempelan ya, kita nempel kepada kita semua, sehingga aura kita menjadi bersih, aura kita menjadi lebih bagus daripada sebelumnya ya. Oke, itu pertama silaturahim. Pentingnya kita silaturahim bukan hanya kepada sesama yang masih hidup, tetapi juga penting ya kita silaturahim dengan orang-orang yang sudah mendahului kita sebagai rasa penghormatan, dan juga untuk tetap menjalin ya silaturahim. Oke. Bapak Ibu semuanya ya, perlu ditegaskan terutama bagi yang baru-baru ya, tetapi saya tidak menggurui, artinya ya kita bersama-sama di sini hakikatnya adalah tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sama-sama minta pertolongan. Di rumah kita berdoa minta pertolongan sama Allah. Ya, nanti di gunung ya, di pemandian Eyang Prabu Siliwangi sama kita minta pertolongan sama Allah. Termasuk di sini hakikatnya adalah minta pertolongan sama Allah, cuma di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda. Ya, masing-masing tempat punya keistimewaan tersendiri. Ya, masing-masing tempat punya keajaiban tersendiri, punya karomah tersendiri. Ya, salah satunya adalah kita berdoa di sini ya, insya Allah ada keistimewaan tersendiri yang Allah berikan kepada kita ya, melalui barokah karomah yang ada dalam diri Eyang Anggalaksana. Demikian pula kita nanti akan mandi aura ya, akan mandi aura. Itu ada keberkahan tersendiri. Ya, kita berdoa di sana. Ya, sehingga doa kita itu lebih berenergi. Doa kita itu ibarat kata ada yang bantu mendorong, nah sehingga lebih nyampe ke atasnya lebih cepat ya, daripada kita berdoa di tempat-tempat biasa. Apalagi berdoa di rumah kita yang barangkali jarang dipakai buat ibadah, sehingga auranya gelap ya. Auranya gelap. Ya, kalau rumah kita sering dipakai buat ibadah sih auranya bagus ya. Tapi kalau jarang dipakai buat ibadah, ya kita berdoa di situ itu keganggu sama aura rumah kita yang gelap. Seperti itu. Tapi dengan berdoa di sini apalagi berjamaah ya. Apalagi berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu saling menutupi, Pak. Saling menutupi. Semua ketempelan. Ya, semua ketempelan dengan keberkahan berjamaah ini. Sumpama kita wiridan mengamalkan sholawat nariyah 4444. Ya, meskipun secara berjamaah, maka tiap pribadi, tiap orang itu mendapatkan pahala sholawat nariyah 4444. Termasuk juga yang ngantuk. Nah, termasuk yang ngantuk, ya, termasuk yang ngorok, ya. Ya. Kalau masih dalam dalam ruangan ini, insya Allah tetap ketempelan. Ya, cuma bedanya yang yang ngantuk Pak mungin dipaye mengko dipending dingin ya. Apalagi sing ngorok ya. Lebih-lebih mengko. Iya, jadi kena-kena sing wong sing bener-bener dingin gitu. Tapi tetap kebagian. Ya, tetap kebagian. Tuh, jadi makanya mulai malam hari ini awas ya, aja anak sampai sing ngorok. Ya, sing fokus. Kita ikuti acara ini ya dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Ya, jadi subhanallah luar biasa Bapak Ibu ya, keajaiban kita berdoa di makam-makam keramat. Subhanallah luar biasa keajaiban kita berdoa secara berjamaah. Ya. Alhamdulillah secara rutin kita berdoa berjamaah di Padepokan setiap malam Minggu Kliwon. Ya, malam Minggu Kliwon. Kalau bisa dirutinkan.
Ya kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau malam Jumat Kliwon di sini, kemudian disambung dengan nanti kita mandi aura di Sendang Petilasan Eyang Prabu Siliwangi, dan terakhirnya nanti di Makom, ya, Makom Petilasan Eyang Prabu Siliwangi atau Pesanggerahan Eyang Prabu Siliwangi. Jadi kalau untuk malam Jumat Kliwon kita ritual di 3 lokasi. Di sini ya, di makam Eyang Anggaraksana sebagai sesepuh Pajajaran. Jadi kalau ibarat kata ini bupati, ibarat kata ya. Kalau Eyang Prabu Siliwangi itu ibaratnya gubernur yang menguasai Jawa Barat, ibaratnya seperti itu ya. Ya, Presiden Jawa Barat, ibaratnya begitu ya. Oke. Iya. Insya Allah ya Pak Bu, kalau kita rajin ya, ini merupakan bagian daripada ikhtiar batin. Tentunya tidak meninggalkan ikhtiar lahiriah. Ya, yang usahanya dagang, yang rajin dagangnya, ya, yang usahanya tani, yang rajin taninya, ya, yang usahanya jual obat-obatan tani, yang semakin rajin, ya, yang karyawan semakin rajin kerjanya, yang bisnis semakin rajin bisnisnya, yang wira swasta terus kembangkan wira swastanya, ya, yang masih nganggur insya Allah dapat pekerjaan barokah berlimpah, ya, yang tani ya terus semangat. Nah, kesemangatan aktivitas lahiriah itu ya didorong dengan usaha batiniah yang sangat luar biasa, maka akan lebih cepat nyampe. Dan juga nyampenya bukan sekedar nyampe. Hasilnya bukan sekedar berhasil, tetapi ada keberkahan tersendiri. Ya, kalau ada keberkahan itu terasa nikmat. Ya, terasa nikmat. Ya, ada kenikmatan yang Allah berikan di dalam kesuksesan yang kita dapatkan, sehingga kesuksesan yang kita dapatkan itu tidak menjadi sia-sia dan enak dirasakan kalau ada keberkahan. Nah, itulah pentingnya kita usaha lahiriah ini didorong dengan kekuatan batin, ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, nanti tata caranya pertama kita tawasul dulu. Ya, ketika tawasul baca Al-Fatihahnya bersuara bareng-bareng. Ya, bersuara bareng-bareng. Nah, insya Allah pada hafal semua ya. Pada hafal semua Al-Fatihah ya. Iya. Oke. Nanti bersuara bareng-bareng ya. Nah, kemudian setelah itu baru wiridan sholawat nariyah bersama-sama. Ya, ini mohon maaf untuk malam hari ini batunya nggak kebawa karena saya kemarin sibuk acara ke Kerawang, acara ponakan nikahan, dan saya disambat untuk sambutan mewakili pengantin perempuan. Nah, jadi bolak-balik ke sana Majalengka, terus paginya sebelum berangkat ngisi acara presentasi maskot di Panang, Karangampel. Ya, jadi batunya nggak sempat ke bawah. Jadi pada malam hari ini kita wiridanya dibagi saja, ya, dibagi. Ya, jadi ada berapa orang yang hafal, nanti dibagi. Coba sekarang ada berapa orang yang hafal sholawat nariyah? Ya, ada berapa orang? Ya, coba dihitung pakai nanti. Ya, ada berapa orang? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ya. Pak Pak. Ya, Pak. 11. Ya, 4.454 dibagi 11. Itu Pak. 4.444. 400 ya? 404. Oke, kita wirid 100-an aja lah ya. Nanti nggak keburu waktunya. Tapi insya Allah 100 berarti dikali sudah 2000 lebih ya. Ya, nanti yang lainnya ngedorong dengan sholawat Nabi. Ya, sholawat Nabi yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, insya Allah tetap berlipat ganda pahalanya. Ya, seperti itu. Berarti nanti kita sepakati wiridan masing-masing 100 ya. Yang sholawat nariyahnya 100. Yang sholawat nabinya gak usah dihitung. Patok aja kita saja. Ya, kalau sudah berhenti berarti sudah selesai. Ya, kalau kita selesai berarti itu udah selesai ya, yang sholawat nabi yang biasanya. Paham ya? Oke. Setelah itu baru kita meditasi.
ya seperti di padepokan. Setelah meditasi baru kita berdoa bersama, ya seperti itu. Dan nanti secara khusus saya akan sebutkan saya haturkan, saya doakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Ada yang usahanya bengkel, ada yang usahanya rental mobil, ya tempe dan sebagainya. Nanti saya khususkan untuk pribadi masing-masing, ya. Dan kemudian sebelum dimulai, ya tadi Pak Karnadi sudah sempat singgung untuk acara Ziarah Wali Songo, Bapak Ibu semuanya, ya. Di Padepokan kita rutin setiap setahun sekali, ya, menyelenggarakan ziarah bersama, ya, rutin setiap setahun sekali. Itu setiap menjelang bulan puasa. Biasanya tahun-tahun sebelumnya, ya, itu kurang lebih 2 hari 3 hari, ya, kurang lebih 2 hari 3 hari. Nah, hanya beberapa makam wali saja yang kita kunjungi, hanya beberapa. Tahun kemarin 3, ya, 3 wali, ya, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, ditambah dengan makam-makam yang lainnya, yaitu makam Wiralodra, kemudian di Gua Rahayu, kemudian Jambe 5, Jambe Pitu, kemudian Pancoran 3 di Gunung Slamet, ya, itu 3 hari. Tetapi untuk tahun ini, ya, ada pesan goib kita untuk sama-sama berdoa khusus, ya, ini fokusnya untuk kelancaran rezeki, ya. Usahanya bidang apapun, baik pun masih belum kerja, nggak apa-apa, ya, fokusnya untuk bab rezeki. Ataupun yang mau mendoakan anaknya atau saudaranya yang di luar negeri atau di mana gitu, ya, itu bisa. Jadi fokusnya di bab usaha, bab rezeki, ya. Nah, tahun ini saya mendapatkan pesan untuk supaya kita sama-sama ngedoa, ya, sama-sama silaturahim di, ya, para wali songo, ya, di para wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Ampel. Nanti tidak melebar kemana-mana, ya. Kalau ke yang lainnya banyak, ya, banyak sampai Madura, sampai Bali, itu tidak, ya, tidak. Kita fokuskan ke 9 wali. Cuma ditambah untuk penghormatan ke leluhur wilayah Indramayu, yaitu di makam Raden Bagus Arya Wilodra. Jadi sebelum ke makam para wali, kita akan sungkem dulu, minta izin dulu ke Raden Bagus Arya Wilodra. Nah, kemudian terakhirnya ditutup mandi auranya di Pancoran 3 Gunung Slamet, Batu Raden. Mandi air belerang sekaligus untuk pengobatan, ya, yang rematik, asam urat segala macam, insya Allah mandi aura di air belerang, insya Allah ada hilang penyakitnya, insya Allah, ya, seperti itu. Jadi fokus di 9 wali, sekitar 5 hari atau 6 hari, 5 hari atau 6 hari, ya, sekitar 5 hari 6 hari. Nanti siapkan waktunya, ya. Mangga, ya, Bapak Ibu yang mau ikut nanti hubungi Pak Karnadi. Oh iya, itu, ya, untuk ziarah Wali Songo saya kira udah jelas, ya. Jadi kita ziarah di 9 wali, terutama waktunya 5 harian, ya, itu mulai dari tanggal 20 sampai 25, ya. Jadi nanti setelah pulang dari sini, nanti kan salaman tuh sama Mimi Kaji itu, ya. Ya, kalau yang mau ngasih lagi mangga, enggak juga nggak apa-apa, sudah ada uang yang terkumpul. Nah, dari sini nanti ke mandi aura. Nah, untuk mandi aura itu, ya, itu kan ada kotak, yang mau ngasih lagi mangga, enggak juga nggak apa-apa, sudah ada dana yang terkumpul. Tapi kalau bisa sih yang di kotak itu ngisi seperti yang sekarang ini, ya. Ya, kotak ini untuk kebersihan daerah sini, mangga ngasih berapa ribu saja, ya, nanti, ya, setelah acara ini mah, ya. Nah, ketika mandi, saya jelaskan sekarang aja, ya. Ketika mandi, ya, ketika mandi itu kalau yang laki-laki kan saya bimbing doa tuh. Kalau yang perempuan nanti diniatkan dari sekarang aja. Diniatkan dari sekarang dan saya doakan dari sekarang aja.
nanti mandi dengan 7 selaman. Selulupe pitung balen. Ketika menyelam, tahan napas, baca sholawat sekuatnya. Ya, buat 1 kali saja, 2 kali, 3 kali. Yang punya mantra Krama Suryani, baca mantranya minimal 1 kali sekuatnya. Nah, aja sampai mengono. Aja sampai mengono. Iya benar. Iya benar juga. Selalu kuat ini. 7 kali. Jadi setiap nyelam tahan napas, baca sholawat sekuatnya itu, ya. Nggak kuat, nongol lagi. Itu baru 1. Nyelam lagi, ya. Itu berarti hitungan kedua. Terus sampai 7 kali, ya. Nah demikian pula yang laki-laki, ya sama. Nah supaya nggak nongol lagi ketika nyelam harus pegangan. Harus tegak lurus badannya. Sebab dari pengalaman kalau nggak lurus, badannya masih nyelam, pantatnya nongol. Ya nongol ngambang Pak, ngambang gitu ya. Jadi harus tegak lurus, harus pegangan. Di situ ada pegangan batu, ada pegangan pipa. Ya itu selam tanpa pas. Nah udah 7 kali, udah. Ya langsung wudhu. Ini perhatian ya, kalau bapak ibu merasa nggak sanggup karena dingin, mungkin lagi ada sakit, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Khawatirnya klien-klien gedublag. Oh, ya khawatirnya memang itu urusan Allah ya. Tetapi hati-hati perlu. Hati-hati perlu. Kalau bapak ada, ibu ada step, ya ada yang di sini yang step, yang gampang, yang epilepsi ada? Nggak ada ya? Iya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Iya, jangan ya. Cukup ambil air saja, cuci muka saja udah cukup. Ya. Kalau misalkan nggak sanggup karena dinginnya, ya jangan dipaksakan. Ya, tinggal cuci muka saja, udah sama saja. Ya, tetapi lantas bukan berarti cengeng, ya. Aduh atis. Cengeng. Kang atau gak awal-awalnya ngomong orang artis temen jadi. Tapi usnya lemak. Kalau saya jadi pada mentas, durung mentas. Oh ya, aja cengeng ya. Jadi dikuatkan semangatnya, tekadnya. Ya, itu air Pak Bu ya. Itu keluar dari sumber mata airnya langsung. Ya, itu langsung keluar, nggak disedot, nggak keluar sendiri dan tidak pernah habis. Masih murni di situ. Dan keluarnya itu di situ ada ruangan dikasih atap di kamar ya. Itu ada batu besar di situ, nanti boleh nengok. Nah, dari bawah batu itulah keluar air itu. Dan mengalir ke ke sendang namanya. Atau kolam sendang. Cuma sendang itu banyak pipa-pipanya karena rumah-rumah penduduk ya, masyarakat sekitarnya ngambil airnya dari situ. Jadi air di daerah sini mah dibuang-buang Pak Bu ya. Ngucur terus ya. Ya kayak tadi ambil wudhu itu air dari atas tuh. Ya dibuang-buang airnya nggak pernah habis. Itu insya Allah air auranya bagus sekali. Kalau secara fisik mungkin tempatnya nggak menarik Pak Bu, rungsep tempatnya. Cilik rungsep secara fisik. Tetapi secara batin saya lihat itu luar biasa, subhanallah. Itu dulu tempat mandinya para raja. Tempat mandinya ratu. Salah satunya Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi paling tidak auranya nempel buat kita. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah mandi mentah suci raga kita sempurna, mancarkan aura yang terang benderang. Ya, oke. Terutama sing kebel-kebel. Ya, sing kebel-kebel ya, harus sering dikupiak. Ini kono. Ya Deli orang apa berkali-kali ke Deli. Orang apa? Ya mungkin kupiakan pertama daun ngilangna kotoran yang kukune, ya. Kupiakan kedua ngilangna kotoran yang sikile. Ya durung bersih kabeh, ya terus baik. Sesuainya bersih, ya bakal bersih, auranya bersih, insyaallah ya. Jadi ringan, jadi enteng, jadi gampang.
Jadi jangan bosan-bosan untuk terus lakukan seperti itu. Dan acara ini jadikan rutinitas, ya rutinitas. Wajibkan bagi kita, bukan kewajiban, tetapi kita mewajibkan diri. Niatkan untuk mewajibkan diri. Anggap saja kita ini sedang kuliah, ya kuliah merubah nasib. Sebab nasib kita itu bukan orang lain yang merubah. Nasib kita bukan apalagi tetangga yang merubah, tetapi yang merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sepanjang kaum itu tidak mau merubahnya. Merubah apa? Merubah apa yang ada di dalam dirinya. Kalau dia tidak mau berubah, ya apalagi tidak mau mengubah yang ada di dalam dirinya, maka nasib tidak akan pernah berubah. Mulai dari perkataan kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari aktivitas kita, tingkah laku perbuatan kita, keseharian kita, ya semuanya harus dirubah menjadi lebih baik. Ya, semuanya dirubah menjadi lebih baik ya. Yang tadinya kerjanya malas-malesan harus dirubah jadi rajin. Nah, itu. Ya. Sing maune sedina turune pirang jam, 15 jam, dirubah. Turunnya cukup 4 jam atau 5 jam. Ya. Dirubah, semua dirubah. Sing maune gampang mikir desa, ya, gampang sujon, maring Gusti Allah, dirubah. Ya, dirubah. Sing maune malas-malasan wiride, dirubah supaya sing rajin wiride. Ya, jadi pokoknya harus dirubah semua-muanya. Sing maune gampang urusan bari laki, ya, dirubah. Sing manut bari laki. Demikian pula lakine ya. Pokoknya harus dirubah semuanya. Ya, supaya nasib kita harus berubah. Ya, kalau kita bisa merubah apa yang ada dalam diri kita, niscaya otomatis nasibnya berubah, Pak. Ya, otomatis. Ya, karena Allah sudah kasih kekuasaan di dalam diri kita untuk merubah nasib kita. Ya, Allah sudah kasih kekuasaan. Nah, pada saat ini kita sedang dan akan selalu menggunakan kekuasaan yang Allah berikan itu untuk merubah nasib kita. Yang tidak bisa dirubah itu takdir. Ya, takdir. Takdir itu satu ketetapan yang Allah berikan yang tidak bisa dirubah. Apapun yang akan terjadi masih merupakan nasib. Termasuk rezeki kita besok, ya termasuk rezeki kita bulan depan, ya termasuk keselamatan kita. Yang belum terjadi itu merupakan bagian daripada nasib. Wajib kita ikhtiar, ya, untuk mendapatkan nasib baik. Dan kita pada malam hari ini sama-sama ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nasib baik di masa yang akan datang. Nasib baik kita pada saat ini karena dari sesuatu yang kita lakukan di masa lalu, Pak Bu. Ya. Nasib baik yang akan datang karena diawali dengan perubahan yang dilakukan pada saat ini. Jadi kalau kita sedang melakukan perubahan saat ini, berarti mau atau untuk merubah nasib di masa yang akan datang. Kalau nasib kita saat ini, apakah ake utange, ya, apakah ruwet bae uripe, ya, apakah penyakitan baik, itu karena sesuatu yang terjadi akibat daripada masa lalu. Ya. Nah, sekarang kita memperbaiki itu semua yang sudah lewat, biarkan berlalu. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Sambil minta pertolongan supaya kedepannya jangan seperti ini lagi. Dan otomatis apa yang kita lakukan pada saat ini pasti berdampak di masa yang akan datang. Oleh karenanya sering-seringlah melakukan yang baik-baik, termasuk seperti ini, supaya dampak di masa yang akan datang hasilnya sangat baik. Amin. Ya Rabbal Alamin.